Kisah ini berasal dari dua orang mahasiswi asal Belanda bernama Lisanne Vroon dan Chris Kremers. Pada 14 Maret tahun 2014 lalu, mereka pergi ke Panama bermaksud untuk menjadi sukarelawan guru di sana untuk mengajar bahasa Spanyol di sekolah-sekolah setempat. Karena miskomunikasi, mereka terlalu cepat dari jadwal dan akhirnya tiba di kota Bokwe. Karena hal itu pun, mereka memutuskan untuk berlibur dan bersantai dahulu di sana, menikmati keindahan kota Bokwe. Mereka pun memutuskan untuk menyewa seorang pemandu wisata sebagai penunjuk arah dan melakukan janji temu tanggal 2 April. Tetapi sebelum hari yang ditentukan, Chris dan Lisanne memutuskan untuk menjelajahi daerah sekitar Gunung Merapi menuju Continental Divide. Tanggal 1 April, tepatnya pukul 11 siang, berbekal petunjuk arah dari sang pemilik penginapan, mereka pun berangkat langsung dari penginapan dengan memakai tas ransel biru dan membawa seekor anjing. Dan saat itulah mereka terakhir terlihat. Warga sekitar mulai curiga ketika hanya anjingnya saja yang kembali. Lalu masyarakat di sana memutuskan untuk melaporkan kepada polisi jika esoknya Chris dan Lisanne tidak kembali. Dan benar saja, mereka tidak kembali. Pada tanggal 3 April pun diadakan pencarian lewat udara oleh polisi. Warga setempat pun ikut melakukan pencarian di sekitar daerah Bokwe. Pada tanggal 6 April, keluarga Chris dan Lisanne pun datang dari Belanda dengan membawa detektif dan melakukan pencarian besar-besaran di gunung dan hutan di sana. Setelah 10 hari pencarian, seorang wanita dari suku Ngabe menemukan tas biru di tepian sungai yang diyakini pemiliknya adalah Chris dan Lisanne. Di dalamnya ada semua barang-barang pribadi dari kedua wanita itu yang masih lengkap, berisi kamera, 2 handphone, bra, paspor, uang, dan sebotol air mineral. Para polisi pun menemukan beberapa petunjuk yang janggal di HP korban. Selama beberapa hari, HP Chris dan Lisanne aktif dan menunjukkan histori panggilan darurat 911 dan 112 pada tanggal 1 April. Mungkin tepatnya 2 jam setelah mereka berangkat. Karena sinyal yang buruk di tengah hutan, panggilan hanya tersambung 1 kali dan selama 2 detik saja. Lalu di HP Chris yang terkunci, tampak seseorang yang berusaha memasukkan PIN yang salah berkali-kali. Lalu polisi pun berspekulasi bahwa salah satu dari mereka mungkin masih hidup ketika 5 hari dalam pencarian. Lalu polisi pun membuka kamera mereka. Di sana ada lebih dari 100 foto yang mana foto di awal tampak normal, seperti foto turis pada umumnya, memperlihatkan 2 gadis yang tersenyum, yaitu mereka tersenyum bahagia dengan latar pemandangan yang indah. Namun di pertengahan foto mereka tampak aneh, di mana memperlihatkan wajah Chris yang gelisah, dan juga foto-foto di sana memperlihatkan ngarai,
kegelapan, ranting-ranting, semak belukar. Dan ada foto yang hanya memperlihatkan rambut kepala Chris yang terdapat sedikit bercak darah. Foto-foto itu diambil tanggal 8 April. Lebih tepatnya 8 hari ketika mereka dinyatakan hilang. Di sana juga ada satu foto yang dihapus. Mungkin saja itu bisa jadi bukti kuat penyebab dua wanita ini tewas. Penyidik pun berspekulasi bahwa mereka menggunakan flash kamera untuk penerangan atau untuk menakuti binatang buas di sana. Setelah itu pencarian pun dimulai kembali di tempat yang berbeda, menyusuri daerah Rio Culebra, yang mana daerah ini sangat jauh dari tempat Chris dan Lisanne menghilang. Kali ini pencarian pun membuahkan hasil, yang mana itu adalah pakaian dan celana Chris yang terlihat rapi di sisi sungai setengah mil dari tempat penemuan tas ransel. Anehnya, pakaian ini ditemukan di seberang sungai, tempat foto-foto aneh itu diambil. 2 bulan setelah penemuan pakaian Chris, akhirnya polisi pun menemukan sepatu dan kaos kaki yang mana di dalamnya masih terdapat kaki dan 33 potongan kulit dan tulang seperti tercabik-cabik. Dan tes DNA pun menunjukkan bahwa itu adalah Chris dan Lisanne. Penemuan ini tidak jauh dari penemuan ransel di awal. Pihak berwenang terkesan menutup-nutupi, dan kasus ini ditutup sebagai murni kecelakaan atau karena binatang buas. Tapi masih banyak orang di luar sana yang percaya bahwa itu adalah kasus penculikan dan pembunuhan, karena terdapat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di sana. Tentu saja akan ditutup-tutupi. Siapa yang mau berlibur ke sana kalau terdapat pembunuh berantai di sana? Bagaimana menurut kalian? Karena binatang buaskah atau ada pembunuh di sana? Kalau kalian penasaran, tinggal googling aja. Di sana terdapat banyak foto-foto terakhir yang diambil oleh Chris dan Lisanne. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.